Nah, kita apapun yang kita miliki adalah untuk anak. Sebenarnya pemahamannya seperti itu. Aka pernah bilang, harta orang tua adalah harta anak, tetapi harta anak belum tentu harta orang tua. Sebab nanti anak itu menjadi orang tua terus. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tadinya Aka ingin menganalisa tersangka atau pelaku Danu membahas tentang dia ngumpet bersama Yoris di 2 hari setelah kejadian, yaitu di musola. Tapi dipikir-pikir, Aka tinggalkan dahulu itu sahabat-sahabat Aka, karena di sini nampaknya tentang ranah sekolah kita masih diperdalami sahabat-sahabat Aka. Jadi kita di sini substansinya tidak masuk ke ranah penyidikan lah. Kita memahami begini sahabat-sahabat Aka, sering kita dengarkan di awal bahwa gaji Yoris, almarhum Bu Tuti dan Amel begitu besar. Kenapa Yosef tidak mendapatkan gaji? Karena memang dia adalah pembina, begitu sahabat-sahabat Aka. Aturannya memang tidak boleh dapat gaji. Tetapi yang mendapat gaji adalah anak dan istri dia. Sama saja sebenarnya itu sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, kalaulah kita menganalisanya, sahabat-sahabat Aka, sumber keuangannya, ya kalau Aka menganalisanya dari dana BOS atau BPMU. Tetapi yang Aka sering fokuskan adalah tentang dana BOS, sahabat-sahabat Aka. Mungkin penyidik sudah paham tentang keadaan sekolahnya, muridnya, dan sebagainya. Tentunya aliran dananya pastilah fiktif juga, lari kemana, begitu sahabat-sahabat Aka. Mari kita coba menganalisanya. Nanti kita dengarkan tentang saudara Yoris bicara motor NMAX. Begitu juga nanti dari mantan bendahara akan berbicara tentang motor Yoris, yaitu X-Max dan mobil Yaris milik Amel. Tentunya dari 3 bahan ini, sahabat-sahabat Aka, yang dibeli ini tentunya kita menduga dari uangnya ya dari sana juga, di sana. Ya mungkin saja bisa dikatakan dari gaji dan sebagainya, tetapi gaji dan sebagainya ya dari sumbernya ya di sana juga. Ini sahabat-sahabat Aka analisanya sebelum kejadian sahabat-sahabat Aka. Kalau kita setelah kejadian itu sangat berbeda nanti sahabat-sahabat Aka, itu nantilah setelah kasus Rajapatinya sudah terang benerang sahabat-sahabat Aka. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka, tentunya pertanyaan kembali bagi Aka, kenapa korban bisa dibunuh, bukan terbunuh, dibunuh tanggal 18 Agustus 2021. Kenapa tidak September? Kenapa tidak Oktober? Kenapa tidak Juli? Kenapa tidak Juni? Tentunya inilah yang harus sama penyidik, kerja keras mereka. Tentunya dia harus mencari motifnya. Itu dalam pandangan analisa Aka. Kalau kita misalnya sakit hati, kenapa tidak bulan Juni, bulan Juli? Kenapa tidak nanti aja September, Oktober? Kan ini pemahamannya. Mari kita dengarkan dulu potongan video dari saudara Yoris. Waktu itu emang papa itu meminta motor ya ke Amel. Ya di sekitaran tahun 2020. 2020. Jadi emang itu waktu itu emang ada sedikit lah gitu kan. Jadi kayak apa ya, pertengkaran lumayan lah hebat gitu. Saya sebagai kakak tertua lah gitu ya, harus bisa lah nyimbangin lah. Ya udah beliin aja mah. Emang daripada jadi masalah. Emang papa tuh emang sering minta barang-barang apapun ke Amel atau gimana? Enggak sih, waktu itu gimana ya, kayak yang ya pengen aja kayaknya gitu motor. Tapi pada akhirnya si motor itu ya dipakai berdua gitu, tapi selebihnya dipakai Amel terus gitu. Ya apa-apa kalau misalnya pinjem paling untuk golf gitu kan, untuk golf. Yang itu yang NMAX All New itu yang 2020. Sahabat-sahabat Aka, itulah keterangan saksi Yoris. Sahabat-sahabat Aka mengatakan sampai ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. Tetapi pada akhirnya ya kita lihat kan, dan kita dengarkan dari saudara Yoris sendiri bahwa motor itu ya dipakai Amel.
sahabat-sahabat AK bersama Pak Yosep. Bahkan di hari kejadian malu motor itu ada di sana. Pak Yosep memakai bekas lah istilahnya punya Amel, yaitu Scoopy merah. Inilah orang tua, sahabat-sahabat AK dalam pandangan analisa berbicara tentang orang tua dan anak. Ya kita orang tua yang memakai aja lah yang bekas anak. Nggak masalah, karena kita apapun yang kita miliki adalah untuk anak. Sebenarnya pemahamannya seperti itu. Aka pernah bilang, harta orang tua adalah harta anak, tetapi harta anak belum tentu harta orang tua. Sebab nanti anak itu menjadi orang tua terus. Kehidupan itu akan berjalan seperti itu. Lalu sahabat-sahabat Aka, kalaulah kita menduga sebelum masuk ke tentang motor Yoris X-Max, ini baru dia ini sahabat-sahabat Aka. Setelah N-Max ini baru beli X-Max gitu kan. Nah, nanti kita bahas itu. Tentunya sahabat-sahabat AK, di mana kedudukan Danu? Tersangka Danu. Danu ini lebih dekat kepada Yoris, sahabat-sahabat AK. Itu lihat udah pernah AK bahas waktu wawancara di HS. Danu sebagai operator mungkin merekayasa bersama-sama tentang jumlah murid. Istilahnya mainin my data, ya pokoknya kasih aja data, orang yang nggak ada nggak masalah. Jadi di sini kalau kita bicara konteks sekolah, tentunya Yosep memang tidak ikut campur sahabat-sahabat AK di sana. Oke sahabat-sahabat AK, mari kita masuk sahabat-sahabat AK. Setelah katanya Yosep dibelikan motor N-Max, lalu motor N-Max itu juga dipakai Amel, sahabat-sahabat AK, tentunya adakah lagi pembelian. Tentunya mari kita dengarkan dahulu keterangan mantan bendahara Dedi. Menurut sepengetahuan Pak Dedi, motor mana yang duluan dibeli? Motor X-Max punya Yoris, atau motor N-Max punya Pak Yosep sama Amel? Motor N-Max dulu Bu, baru X-Max. Kalau mobil Yaris itu belinya 3 bulan sebelum terjadi pembunuhan di sana, berarti dia belinya nyicil atau cash Pak Dedi? Itu cicilan Bu. Sahabat AK, jadi dalam pandangan analisa AK, tentunya ya saudara Yoris ini sangat disayang lah oleh orang tuanya, sahabat-sahabat AK. Boleh dikatakan misalnya Yoris beli motor X-Max yang baru gitu kan, sebelum membeli kalau Amel nyicil gitu kan, kalau Yoris kan cash dia kan. Bapaknya sebelumnya N-Max itu pun bagi 2 dengan Amel. Di sini sahabat-sahabat AK mungkin nanti ada yang berkata, wah itu kan bukan uang sekolah dan sebagainya. Ya silahkan saja gitu. Kan katanya Yoris gajinya besar. Besar itu dari mana? Dari sekolah kan uangnya. Kembali itu sebenarnya mudah lah, simpel sahabat-sahabat AK memahami kasus ini gitu. Jadi kalau ada yang bicara itu begini, ya lihat aja lah keadaan sekolahnya. Nah itu lihat itu X-Max-nya kapan dibeli, dari mana sumber keuangannya dan sebagainya. Kan seperti itu sahabat-sahabat AK, ini mudah lah sahabat-sahabat AK bagi penyidik. Bagiannya kalau mau mendalami contoh-contoh barang tersebut, N-Max, X-Max, Yaris. Mobil dari mana itu uangnya, yang ada fakta-faktanya aja gitu kan. Terus itu apakah jatuh ke tangan Yosep, kan seperti itu pemahamannya kan. Itu kemarin agak pernah bahas tentang mobil Yaris itu kan, tanggal 19 sore itu kalau nggak Yosep datang ke sana dengan mul, ya ternyata Kades dengan Yoris ya mau ke sana juga gitu kan, karena sudah dihubungi penyidik Kades ya. Jadi di sini sebenarnya sahabat-sahabat AK, makanya AK selalu menganalisanya kok seperti ini jadi kasusnya gitu. Kan sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita hanya menganalisa itu. Kita boleh lihat tuh di belakang, di awal-awal itu bagaimana Yoris begitu papa boros lah, inilah itulah inilah gitu ke papanya. Padahal orang tua itu sepengetahuan AK gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan Danu pada Yosep itu sebagai pelaku itu bukan nyata gitu. Aka berharap masih seperti itu, karena kami ini orang tua itu nggak mungkin lah karena harta sampai membunuh anak gitu, enggak lah rasanya ya, karena kami punya harta ini untuk anak kami gitu. Kenapa aku ini rasanya gitu? Tapi sekali lagi ini Aka berharap begitu, apa yang dikatakan Danu itu tidak benar gitu.
Karena ya agak sih orang tua lah, nggak mungkin gitu kan. Makanya soal substansi kasus Rajapati nanti kita lihat di pengadilan begitu pemahamannya. Jadi akan tetap berpikir enggak lah rasanya Yosep seperti yang dikatakan Danu. Karena prinsipnya begitu. Harta orang tua adalah harta anak. Begitu bagaimana Yosepnya lebih baik dia memberikan kekuasaan itu yayasan itu kepada anak dan istrinya agar jatuh uangnya ke sana, kan gitu pemahamannya. Jadi oke lah sahabat-sahabat Aga, sekali lagi ini hanya sebuah analisa, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.